Jangan sampai dalam kepemimpinan kita, dalam hidup kita, belum sampai tugas kita selesai, bensinnya sudah habis, energinya sudah habis. Jadi kadang-kadang inaction, ya, tidak berbuat apa-apa, itu justru actionnya yang paling kuat, yang menjatuhkan dia sendiri. Dalam hidup kita bisa saja mencoba sesuatu dan tidak berhasil. Tapi itu bukan kegagalan. Kegagalan itu hanya terjadi kalau kita mulai menyalahkan orang lain dan menjadikan diri kita victim. Saya beri judul dua pasal ini, Stretch and Tone Your Leadership Muscle. Artinya, latihlah dan kuatkan otot-otot kepemimpinan saudara. Ya. Kalau tidak, pas kita memerlukannya, maka otot itu lemah dan tidak bisa kepake. Ya. Pada saat anugerah Tuhan disodorkan pada Saul otot-ototnya tidak pernah dilatih, otot-otot spiritual, otot-otot leadership-nya, sehingga dia tidak bisa meresponi anugerah Tuhan dan tetap mengakhiri pertandingan dengan tidak bagus. Hal pertama yang saya pelajari dari pasal 28 adalah pemimpin yang kehabisan energi sebelum puncak peperangan. Itu Saul. Ya. Perang di Yisrembah Israel belum mulai. Waktu dia mulai lihat ke bawah, lihat pasukan Filistin, energinya sudah habis. Jadi seperti mobil, ya, belum mulai pertandingan, baru coba latihan-latihan, bensinnya, bahan bakarnya sudah habis. Jadi begitu dia masuk pertandingan sudah habis, sudah mati. Ya, demikian juga Saul dimulai dengan pasal awal-awal di 28, dia ketakutan lihat musuhnya. Energinya sudah tidak ada. Tidak ada semangat buat menang, sudah tidak ada. Ya, jangan sampai dalam kepemimpinan kita, dalam hidup kita, belum sampai tugas kita selesai, bensinnya sudah habis, energinya sudah habis. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok Saul bahan bakarnya sudah habis sebelum perang puncak? Yang pertama, menurut saya, karena dia mengabaikan prioritas dalam hidup ini. Sebagian besar waktunya selama sekian belas tahun ini dipakai untuk memusuhi Daud. Ya, dia berperang dengan musuh yang keliru. Berapa banyak biayanya, berapa banyak emosinya, berapa banyak energinya yang dia habiskan untuk ngejar-ngejar Daud yang harusnya bisa dia simpan untuk menghancurkan orang Filistin. Ya, jadi yang pertama kesalahan Saul sehingga dia pada ujungnya kehabisan energi, kehabisan bensin sebelum perang berakhir, bahkan perang akhir belum mulai, karena dia salah prioritas. Dia berperang dengan musuh yang keliru, the wrong battles. Dia tidak harus berperang lawan Daud, ya, tapi dia habiskan energinya. Pertanyaan buat saudara, are you fighting the right battles? Apakah saudara berperang dalam pertempuran yang benar buat saudara, atau memusuhi orang yang salah, persoalan yang salah, menggumulkan perihal yang keliru? Yang nomor dua, relationship itu penting. Tapi Saul ini mengabaikan relationship dengan Samuel. Ya, dia kecewakan Samuel yang adalah mentornya. Ya, dikatakan di dalam pasal 28, ya, waktu dia mulai mau cari perempuan Endor ini, dia berkata, aku tanya ke Tuhan, Tuhan tidak jawab, tidak lewat nabi, tidak lewat mimpi, tidak lewat Urim, katanya. Ya, artinya nabi-nabi semua sudah kecewa dengan Saul. Karena apa? Karena Saul ini milih apa yang dia suka. Ya, jadi dia tidak belajar mendengar dengan baik.
Yang dia kerjakan hanya yang dia suka saja. Dia kurang menghargai suara Tuhan, dia kurang membangun hubungan dengan nabi-nabi, dengan pemimpin, bahkan dengan mentornya sendiri. Jadi pada saat dia butuh, semua nabi-nabi yang menyampaikan suatu Tuhan sudah kecewa semua. Karena relationship-nya dikecewakan oleh Saul. Jadi dalam hidup, hal yang terpenting, ya sekali lagi sudah mau jadi pendeta, atau guru, atau businessman, atau apapun, relationship itu harus dijaga. Khususnya dengan senior leaders, dengan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Yang ketiga, di perjanjian lama, ya, nabi itu menyampaikan suara Tuhan. Raja memerintah. Yang mengajar itu adalah imam-imam. Imam tidak hanya membakar korban, tapi mengajar. Ya. Di 2 Tawarik disampaikan bahwa pengajaran itu sumbernya dari para imam. Saul, seluruh keluarga besar imam yang di Nob dihabisi semua. Pusat pengajaran, pusat pengetahuan, ya, dibunuh semua oleh Saul. Jadi itu sebabnya tidak ada lagi Urim dan Tumim, tidak ada kehendak Tuhan lagi. Karena apa? Pusat pembelajaran imam-imam sudah dibantai semua oleh Saul. Ya, jadi kenapa dia habis bensin? Karena tidak ada kultur belajar lagi. Ya, pusat pembelajarannya di Nob dihabisin semua. Tidak ada kultur belajar, tidak ada kultur bertambah. Kalau ada satu hal yang sudah pegang lewat Bible Study ini adalah jangan sampai saudara tidak bertumbuh jadi pemimpin lebih baik dengan mengikuti Bible Study ini. Kalau tidak lebih baik, ya sia-sia investasi saudara dihabiskan berapa jam setiap minggu ikut Bible Study ini. Yang keempat, karena Saul ini memperlakukan orang-orang yang ikut dia kayak alat saja untuk keuntungannya sendiri. Ya. Jadi dia melibatkan orang sebagai alat, jadi sebagai mesin untuk dia mengokohkan kekuatannya sendiri. Taunya gimana? Jadi kalau orang pemimpin memanfaatkan yang ikuti dia untuk kepentingannya sendiri, biasanya orang akan disrespectful, ya. Komunikasi tidak akan lancar antara pemimpin dengan yang dipimpin. Waktu Saul tanya, coba ada enggak sih orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah? Anak buahnya langsung tahu ada orang di Endor. Tahu, Saul tidak tahu, padahal Saul sudah perintahkan bahwa tidak boleh ada lagi di tanah perjanjian orang-orang yang seperti pemanggil arwah dan segala macam. Bisnis ini tutup sama sekali. Anak buahnya tahu, tapi tidak nyampaikan kepada Saul. Jadi secara organisasi tidak ada transparansi. Ya. Jadi kalau pemimpin hanya memanfaatkan anak buahnya, pada ujungnya nanti dia akan kehabisan bensin sebelum pertempuran terakhir. Karena apa? Karena komunikasi tidak lancar dalam pasukannya, dalam organisasinya. Hal kedua yang menarik di sini adalah leaders last stand. Ya, keputusan terakhir seorang pemimpin. Saya seakan-akan waktu belajar, seakan-akan saya bayangkan saya di Endor menyaksikan malam terakhirnya Saul. Ya, Saul yang desperate. Jadi di pasal 28 ayat 6 kira-kira Saul berkata, dia tanya Tuhan karena takut, dia tanya Tuhan harus berbuat apa, Tuhan tidak menjawab. Ya. Saya rasa Tuhan jawab, cuman Saul ini mungkin otot pendengarannya sudah tidak dilatih, tidak mampu dengar. Ya, antenanya kotor gitu kira-kira, atau lembek, tidak ada ototnya. Nah, kemudian dia bilang nabi tidak bicara, imam tidak bicara, tidak dapat mimpi apa-apa, dia bilang. Kemudian jalan keluarnya apa? Dia bilang, satu-satunya yang bisa aku andalkan adalah mentorku. Maka dia pikir, the last wish, keinginanku yang paling akhir, ketemu dengan mentornya, Samuel. Apapun dia akan tempuh, supaya dia bisa ketemu dengan Samuel. Nah, pada saat Samuel muncul, ya, di tempatnya perempuan Endor ini,
Kemudian teriak perempuan ini karena kaget sekali, yang muncul ini sinar, ada sesuatu yang ilahi. Bukan karena kerjanya perempuan ini, tapi karena Allah memunculkan Samuel. Saul bertanya, apa yang kamu lihat? Ya, sesuatu yang ilahi. Bentuknya kayak apa? Orang tua dengan jubah. Langsung Saul sujud. Nah, sesungguhnya menurut saya Tuhan berbicara, tapi Saul tidak punya capacity. Karena otot-otot leadership-nya tidak dilatih. Tidak mungkin langsung bisa mampu dengar Tuhan kalau selama hidupnya tidak pernah mau latihan dengar Tuhan. Ya. Pertama kali yang saya tangkap nurani kepemimpinannya Saul ini sudah mati rasa, sudah sudah tidak peka lagi. Jadi Tuhan yang sudah ngomong, ya, tidak dia kenali maksudnya Tuhan itu apa. Jadi waktu Samuel tampil, ya, dia memang berkata, kenapa kamu kok cari aku padahal kamu tahu Tuhan sudah undur. Samuel ini hubungannya dengan Saul emosional sekali, ya, seperti saya katakan tadi, mentor dengan minti, walaupun dia kecewa, dia masih berharap, ya, dia berharap Saul bisa menorehkan tinta emas di ujung hidupnya gitu. Jadi dia sampaikan, besok anak-anakmu akan mati. Besok orang-orang Israel juga akan habis. Kalau saya di sana, bayangan saya pikir kalau dia betul-betul pemimpin yang masih sehat, ya, otot-otot kepemimpinannya masih baik, dia akan nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau boleh biar aku saja yang nanggung. Jangan sampai anakku mati. Tuhan beri kesempatan Yonatan, beri kesempatan adik-adiknya. Kalau dia pemimpin sejati, dia akan bilang, Tuhan, semua ini salahku, semua keputusan aku yang bikin. Jangan sampai orang Israel nanggung semua ini. Jangan sampai orang Israel diserahkan jadi budak, dibunuh, dihabisi oleh orang-orang Filistin. Itu saya rasa yang diharapkan didengar oleh Tuhan dan oleh Samuel. Tapi sebaliknya, daripada mendengar jiwa kepemimpinan itu, Saul menjadi kecut hatinya, ketakutan, telungkup ke tanah. Jadi sesungguhnya Tuhan bicara berkali-kali, termasuk di momen yang terakhir ini. Kalau saja Saul berkata, Tuhan, aku yang nanggung, aku salah, aku yang ngambil keputusan keliru, bukan orang-orang ini. Tuhan, tolong selamatkan bangsa Israel. Jangan ada satupun yang mati. Biar aku saja yang mati. Jangan sampai Yonatan, jangan sampai anggota keluarga aku mati. Biar aku yang mati. Maka dia akan menorehkan tinta emas di ujung hidupnya. Dia mungkin banyak bikin kesalahan. Tapi dia akan dikenang sebagai pemimpin yang luar biasa. Karena rohnya masih menyala-nyala. Sayang, itu tidak ada. Ya. Jadi kadang-kadang inaction, ya, tidak berbuat apa-apa, itu justru actionnya yang paling kuat, yang menjatuhkan dia sendiri. Saya belajar seperti cara saya di ruangan itu dan berkata, aduh, kalau saja Saul menangkap hatinya Tuhan, dia dapat kesempatan kedua, terakhir kali untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia udah bikin banyak kesalahan, ya. Tapi pada ujungnya Tuhan kirim Samuel. Kalau saja dia nangkep jiwa kepemimpinan, roh ilahi, ya, dan nangkep, Samuel bilang, besok anak-anakmu akan mati. Harusnya dia nangis dari itu. Tuhan, aku bukan seorang ayah yang baik, aku salah. Ampuni, aku tanggung dosanya, tapi jangan hukum anak-anakku. Beri kesempatan kedua. Dia akan berkata, Tuhan, ini cuma mengikuti aku, bangsa Israel, yang bikin salah aku, yang langgar Tuhan aku. Jangan sampai Tuhan hukum mereka. Kalau itu terjadi, seperti apa yang Musa kerjakan pada umat Israel, maka dia akan menorehkan tinta emas di ujung hidupnya. Sayang, dia tidak bereaksi apa-apa pada jawaban Tuhan bagi hidupnya ini. Hati-hati. Reaksinya Saul terhadap suara Tuhan tadi tentang anaknya akan mati besok, rakyatnya akan binasa besok, didikte oleh apa? Yang dikte dia
untuk tidak minta ampun dan tidak bertanggung jawab untuk kesalahannya adalah satu, egonya sendiri. Ya, kedua, ketakutannya. Ketiga, lelah secara mental. Akibatnya dia gampang menyalahkan orang lain dan menjadikan dirinya victim mentality. Ya, dia salahkan semua. Tuhan tidak mau jawab. Orang Filistin ngepong aku. Nabi tidak bicara lagi. Semua salah. Hati-hati. Yang berikutnya topiknya adalah God's grace. Itu biasanya datang pada saat kita sedang mentok, sudah tidak ada jalan keluar lain dalam hidup ini. Saya mengalami beberapa kali. Ini dialami Saul, dialami oleh Daud. Ya, pada saat mentok rasanya tidak ada jalan keluar lain, Tuhan keluarkan anugerahnya. Jadi pada Saul, ya, pada saat dia mentok, tidak ada jalan keluar lain, Tuhan sodorkan anugerah. Ada pintu untuk mengakhiri pertandingan dengan mulia melalui Samuel. Ya, maksudnya Saul lewat perempuan Endor, tapi Tuhan jawabnya dengan cara lain, yaitu Samuel dimunculkan tanpa kerja apa-apa dari perempuan Endor ini. Waktu Daud kepepet juga di pasal 29. Dia harus maju perang, di belakangnya Akhis, gempur Saul. Padahal dia bilang, aku tidak mau menjamah orang diurapi Tuhan. Kalau terbuka maka hancur semuanya, rusak semuanya. Di saat yang genting seperti itu, ya, Tuhan sodorkan anugerahnya sehingga dia tidak harus perang lawan Saul. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyodorkan anugerah kepada para pemimpin. Ya, kepada Saul bisa saja Tuhan pakai perempuan Endor, ya, atau Samuel. Kepada Daud yang dipakai adalah para komandannya orang Filistin. Ya, tahu-tahu sudah siap mau perang, di belakangnya Akhis, komandannya bilang, ngapain orang-orang Ibrani di sini? Suruh pulang. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dalam hidup saya saksikan kadang-kadang Tuhan pakai bahkan orang non-Kristen sekalipun untuk menyampaikan, menyodorkan anugerah Tuhan pada saat pemimpin-pemimpin sedang kepepet. So, pelajarannya apa? Pelajarannya sudah mengalami masa sulit, sampai mentok, kepepet, rasanya tidak jalan keluar. Tetap berharap. Karena dalam sejarah selalu Tuhan tidak terlambat. Di masa yang paling krisis, paling genting, rasanya tidak jalan keluar, Tuhan hadir memberi option. Dan kadang optionnya lewat cara-cara yang tidak kita duga sebelumnya. Bisa lewat musuh, bisa lewat komandan Filistin, perempuan Endor. Caranya Tuhan bebas mengerjakan asal kita buka hati dan buka mata. Daud merangkul anugerah Tuhan, Saul tidak. Kenapa? Karena Daud sadar dia salah. Saul tidak pernah mengakui bahwa dia berdosa dan mengakui salahnya. Ya, anugerah hanya bisa diberikan berkaitan dengan repentance, menyadari bahwa saya keliru. Topik berikutnya tentang muscle atau otot. Saya katakan tadi, kalau toh Tuhan berbicara pun pada Saul di ujung hidupnya, Saul tidak akan bisa nangkep karena dia tidak melatih otot-ototnya. Ada 5 otot penting dalam kepemimpinan yang sudah perlu latih. Kalau tidak dilatih dari sekarang, pas sudah perlu nanti, otot itu tidak bisa berguna menangkap tuntunan Tuhan. Apa 5 itu? Yang pertama, otot untuk mendengar. Ya, tadi dikatakan Tuhan tidak menjawab aku lewat nabi pun tidak. Nabi itu adalah suaranya Tuhan di perjanjian lama. Ya. Jadi kalau kita biasakan diri untuk mendengarkan Tuhan tiap pagi, ya, juga mendengarkan mentor, ya, mendengarkan suara hamba-hamba Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu ada ototnya. Kalau kita tidak biasakan mencoba mendengarkan tiap pagi suara Tuhan atau tiap hari suara Tuhan, ya, pada saat kita butuh dengan suara Tuhan, ototnya kaku semua. Ototnya tidak ada tenaganya lagi. Mau digerakkan sakit, ya, tidak punya tenaga lagi. Jadi jangan pikir nanti kalau saya butuh Tuhan bicara saya akan dengar. Menurut saya problemnya Saul bukan Tuhan tidak bicara, tapi otot pendengarannya terlalu lemah untuk menangkap sinyalnya Tuhan. Ya. Demikian juga dengan hidup kita, harus dilatih otot itu. Yang kedua adalah otot alignment, diwakili dengan kata urim dan tumim.
Urim dan Tumim itu adalah mencari kehendak Tuhan supaya kita align. Kita menyelaraskan hidup kita tiap hari dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita baru menyelaraskan hidup kalau pas retreat setahun sekali, ya ototnya jadi tidak terlatih. Tapi kalau tiap hari kita selaraskan supaya tonnya surga dengan tonnya kita, iramanya sama tiap hari, ya, maka pada saat kita mencari kehendak Tuhan, mau tahu Tuhan kanan apa kiri, Tuhan ini ya apa tidak tawaran pekerjaan ini, ya Tuhan gimana dengan pelayanan seperti itu, dengan perusahaan seperti ini, diterima apa tidak kongsi seperti ini. Pada saat kita butuh, kita sudah biasa penyelarasan tiap hari. Jadi nangkepnya gampang. Kira-kira kita tahu goyangnya seperti apa yang Tuhan inginkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga dikatakan Tuhan juga tidak beri mimpi, katanya Saul. Mimpi terjadi pada saat tidur, ya. Jadi otot yang ketiga menurut saya dalam kepemimpinan adalah berani berserah. Rest in God, bersandar pada Tuhan, berani percaya. Nah, kalau kita tidak melatih ini, ya, hal-hal kecil, andalkan Tuhan. Tuhan ngomong apa, percayai. Kalau kita tidak melatih otot ini, pada saat kita butuh nanti, rasanya lompatannya akan terlalu jauh. Jadi otot untuk bersandar, peaceful, berani bersandar walaupun tidak semuanya kita ngerti. Ya, iman itu perlu dilatih setiap hari. Yang keempat adalah otot empati. Ya, harusnya kalau otot empatinya Saul ada, dia akan berkata, jangan sampai Tuhan umat yang aku pimpin binasa besok. Ya. Mereka punya istri, punya anak, dan segala macam. Lebih baik aku saja yang tanggung, jangan mereka. Tapi otot empatinya Saul sudah mati. Dia tidak mikir orang lain sama sekali. Bahkan anaknya pun dia tidak mikir. Yang dia pikir cuma dirinya sendiri. Nah, otot empati ini perlu dilatih tiap hari. Lihat orang yang susah di sekitar saudara. Ya, perhatikan kebutuhan orang lain di sekitar saudara. Itu melatih otot empati. Yang terakhir adalah otot gratefulness, mengucap syukur. Ya, sama otot gratefulness kalau kita latih tiap hari. Saya senang latih teman-teman untuk tiap malam sebelum tidur coba renungkan satu hal. Untuknya saya mengucap syukur hari ini apa ya? Ya kadang-kadang iya tadi ada satu orang ngasih WA bagus sekali, atau tadi ketemu orang senyum, menanyakan sesuatu. Sebelum tidur dilatih otot gratefulness. Kalau kita bisa mengucap syukur, ototnya kuat, kita tidak akan pernah nyalahkan orang lain. Ya. Dalam hidup kita bisa saja mencoba sesuatu dan tidak berhasil. Tapi itu bukan kegagalan. Kegagalan itu hanya terjadi kalau kita mulai menyalahkan orang lain dan menjadikan diri kita victim. Saya ingin ambil satu bagian membahas tentang perempuan dari Endor. Ya, ceritanya begini. Jadi dulu dikatakan di dalam King James Version, dia adalah perempuan yang punya familiar spirit. Katanya bahasa Ibraninya op. Op itu juga bisa diartikan wine skin, tempat anggur dari kulit untuk nyimpan minuman anggur. Ya. Op itu juga bisa menjadi disebutkan medium, orang yang bisa somehow melihat roh, dunia roh, atau berkomunikasi dengan dunia roh. Tapi ada hal yang bagus dikerjakan Saul, karena di Ulangan pasal 18 dikatakan tidak boleh ada satupun orang Israel yang kerjaannya seperti ini, nanya-nanya ke roh, ya, ke arwah dan segala macam. Kalau mau nanya ke Tuhan, ya jangan ke orang mati. Ya, dia bilang itu kekejian di Ulangan pasal 18. Jadi Saul, ya, mungkin untuk menyenangkan Samuel atau memang keluar dari hatinya, maka semua pekerjaan ini di tanah perjanjian dilenyapkan. Tidak boleh lagi siapapun juga punya kerjaan peramal, nyambung dengan roh dan segala macam. Jadi tidak tahu sudah berapa lama perempuan Endor ini sudah tidak mengerjakan itu lagi, dilarang oleh Saul. Ya, dia kehilangan mata pencahariannya, dan itu memang kekejian buat Tuhan. Satu malam yang tidak dia duga sama sekali,
dia kedatangan tamu. Ya, dia tidak tahu tamunya ini siapa. Tapi kemudian waktu dia lihat di dalam penglihatannya muncul Samuel, perhatikan di sini bahwa yang lihat Samuel bukan Saul. Yang lihat Samuel adalah perempuan Endor ini. Ya, jadi dia bisa lihat dunia roh. Kemudian waktu dia lihat Samuel, ya, dia terkejut, dia teriak. Saya bayangkan saya ada di tempat itu, saya bayangkan what a blessing. Ya. Kita tidak tahu siapa perempuan ini. Tapi malam itu dia dapat berkat luar biasa. Dia melihat tanpa diduga-duga dapat kemurahan Tuhan. Bisa bertemu dengan Nabi besar Samuel dalam kemuliaannya. Something divine, something ilahi. Dia saksikan. Tidak ada orang lain. Ya. Di perjanjian baru, murid-murid Tuhan melihat Musa dan Elia tampil bersama Yesus. Ya. Nah ini di perjanjian lama yang bisa lihat ini, perempuan Endor ini bisa lihat Samuel. Dengan tubuh kemuliaannya tampil. Jadi dia tidak pernah bermimpi, bahkan dapat anugerah bisa bertemu dengan Nabi besar Samuel. Dan melihat kemuliaan ilahi malam itu. Ya, jadi satu sisi ini perempuan diberkati Tuhan boleh ngalami itu. Saya juga tentu senang kalau bisa ngalami. Lihat, ya ketemu Nabi besar Samuel dalam kemuliaannya. Atau murid Yesus ketemu dengan Elia, dengan Musa. Berdiri bersama Yesus dalam kemuliaannya. Luar biasa pengalaman itu. Ya. Jadi yang penting, yang saya pelajari dari perempuan Endor ini, ya, semua pemimpin perlu punya pengalaman bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan yang ilahi. Mengalami Tuhan itu sangat vital bagi seorang pemimpin. Yang kedua, pelajaran yang saya dapat dari perempuan Endor ini. Dia menyaksikan malam terakhirnya Saul. Pemimpin yang pernah menjadi the most powerful. Pemimpin yang paling berkuasa di Israel. Umat Tuhan. Ya, tapi berakhir dengan menyedihkan. Mungkin perempuan Endor ikut nangis lihat apa yang di depannya dia. Ini orang yang diurapi Tuhan. Ya, pemimpin besar yang menang perang di mana-mana. Ujungnya lembek seperti ini, jatuh di tanah, tidak memikirkan kepentingan orang lain dan segala macam. Jadi pelajarannya apa? Strive to finish well. Ya, perempuan itu menyaksikan kalau dia punya anak, kemudian dia bilang harus berjuang untuk finish well. Jangan sampai anak-anakku, anak rohaniku seperti Saul. Menang, tapi kemudian ujungnya kalah. Ya, yang penting dalam hidup kita itu ujungnya gimana, finish line-nya gimana. Saya boleh menang perang berapa kali, ujungnya gimana. Jadi pelajarannya, kalau misalnya perempuan Endor punya anak rohani, jemaat dia bilang belajar dari Saul. Jangan ada satupun yang mengakhiri hidupnya pertandingan seperti Saul. Semua harus strive untuk finish well. Yang ketiga, dia ini orang terakhir yang betul-betul secara tulus peduli dengan Saul. Pada saat Saul sendirian, di dalam ketakutan, dia merasa sendirian, jalannya buntu, ya. Perempuan ini ada di sampingnya. Ya, dia merendahkan dirinya, menghiburkan, menguatkan Saul. Pelajarannya buat saya apa? Pada saat Saul di titik yang paling rendah dari karirnya. Kalau pas Saul jaya, perempuan ini mendekat, umum banyak orang seperti itu. Saul pas dalam kondisi paling rendah, perempuan ini datang dan peduli dengan tulus, tidak mengharapkan apa-apa. Pelajaran buat saya, dampingi pemimpin dalam kondisi apapun, khususnya dalam kondisi yang paling rendah. Jangan sampai mata kita melihat ada pemimpin yang mati kesepian. Harus kita lihat kanan kiri, pedulikan. Pemimpin bisa jatuh, bisa salah, tapi jangan izinkan sampai dia kesepian sendiri. Dampingi, pedulikan, ya, sampai akhir hidupnya. Yang keempat, seperti Daud, ya, perempuan Endor ini menghormati orang yang diurapi Tuhan. Dia mungkin bukan perempuan yang kaya, dia tidak ada kerjaan lagi barangkali, tapi dia punya lembu, anak lembu tambun dipotong malam itu. Persis seperti waktu inaugurasi Saul
Di 1 Samuel 9, ya, makan korban anak lembu. Sekarang juga pada malam terakhir ini dia masak roti tidak beragi, lembu tambun dipotong, dipersembahkan kepada Saul. Ya. Pelajarannya apa? Always respect God's anointed. Ya. Jangan menghakimi pemimpin lain, selalu hormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan sampai kapanpun juga. Itu pelajaran kepemimpinan. Nomor 5, Tuhan memilih perempuan ini untuk memfasilitasi proses, ya, sehingga Samuel bisa menyodorkan anugerah Tuhan di akhir hidupnya Saul. Pelajaran yang saya timba dari perempuan Endor ini, seorang pemimpin sampai kapanpun harus caring and kind. Dia berani ngambil resiko. Ya, tadi dia bilang pertama kali, kalau Saul tahu aku bisa habis nih, bisa mati nih. Ya, tapi dia ambil resiko karena dia peduli, dia kasihan pada Saul. Waktu dia tidak tahu siapa Saul, dia care dan dia kind. Pemimpin hebat, pemimpin kompetens itu bagus. Tapi lebih bagus adalah orang yang baik hati. Ya, orang yang caring, orang yang peduli. Digabungkan luar biasa. Yang terakhir nomor 6, Tuhan memakai perempuan Endor ini untuk memenuhkan Saul final wish, keinginan Saul yang terakhir. Ya, kita lihat betapa pada saat semuanya buntu, semuanya tertutup, tidak lihat apa-apa lagi, yang diinginkan oleh Saul cuma satu, ketemu mentornya lagi, Samuel. Kalau perlu melanggar aturan dan segala macam, asal dia bisa ketemu Samuel, dia akan merasa aman, dia akan merasa terhibur. Itu sebabnya dia terjang, lewati perkemahannya orang Filistin, ya kira-kira mungkin 10 kilo, jalan kaki ke Endor, nyamar supaya diketahui orang. Supaya apa? Ingin ketemu Samuel. Dan malam itu perempuan Endor menyaksikan the power, hubungan yang luar biasa antara mentor dengan mentee. Ya, yang tidak ada duanya. Harusnya demikian nih mentor sama mentee. Saul berkali-kali kecewakan Samuel, tapi Samuel tidak bisa lepas hatinya mengasihi Saul. Dan Saul pada ujung hidupnya, ya, yang paling dia inginkan, dia ketemu dengan Samuel. Sesuatu yang luar biasa, ya, connection, relationship yang luar biasa, mentor dengan mentee. Slippery slope saya akan bahas sekarang pasal 29, Daud, ya, di lereng yang licin. Daud itu tahu bahwa persepsinya Akis terhadap dirinya itu tidak benar, jauh dari benar. Ya. Di dalam 29 ayat 6 Akis bilang, oh Daud itu orangnya jujur sekali. Dia bilang sama orang-orang di Filistin, orang paling jujur. Daud tahu dia tidak jujur pada Akis. Ya, tapi dia diam saja. Sudah pernah enggak? Ya, orang bilang ke saudara, "Woi, orang ini tulus, jujur, rendah hati." Sudah tahu itu tidak benar. Ya. Tapi sudah diam aja. Ini Daud sama. Ya, dia sudah sekian 16 bulan hidup dalam kepura-puraan. Dia bohong pada Akis setiap hari. Ya. Dia bunuh orang Amalek, dia bilang dia bunuh orang Israel. Dia perang di dekat Mesir, dia bilang dia perang di Negev. Ya. Jadi dia bohong, tapi Akis percaya betul. Ya, Akis percaya betul seakan-akan Daud itu top, dia jujur. Yang kedua dia bilang Daud itu setia, loyal. Ya. Padahal Daud bukan hamba yang loyal. Ya, dia di belakang sama di depan lain. Di depannya Akis, di belakangnya Akis lain. Daud hidup di dua dunia yang berbeda. Di depan Akis dia kelihatannya jujur, loyal, tidak ada cacatnya. Kadang-kadang mungkin keri gitu saya lihat baca ini. Daud kok diam aja, dia tahu ini tidak benar, ini bukan dirinya. Di mana integritasnya dia? Ya. Akis bilang kepada semua orang, ini orang blameless, ya, kayak malaikat Tuhan, tidak ada cacatnya. Padahal kalau perang, kalau terpaksa betul, Daud akan bantai Akis dan orang Filistin. Ya, karena dia tidak mungkin melanggar untuk bunuh Saul dan segala macam. Jadi
persepsinya Akhis dalam ketulusannya, dia lihat Daud seakan-akan orang jujur, orang loyal, tidak ada cacatnya, pure. Daud tahu bahwa itu semua keliru persepsinya. Tapi dia diam saja. Dia hidup di dua dunia. Sampai kemudian di titik di mana sebentar lagi dia harus milih. Buka kedoknya, atau kemudian melanggar nilai-nilainya sendiri berperang dengan orang Israel. Orang yang hidup di dua dunia, saya pernah hidup di dua dunia. Hampir semua kita pernah hidup di dua dunia. Kita ngadepi orang, ya kita punya rahasia, kita tidak seperti yang dia pikirkan. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak clarify, kita tidak clear the ground, maka harganya akan sangat mahal buat hidup saudara. Nanti kita akan lihat di pasal 30, harga yang harus dibayar oleh Daud sangat mahal sekali. Tapi ini beberapa hal yang saudara rasakan pada saat saudara hidup di dua dunia. Hidup kepalsuan, kepura-puraan, hidup topeng di satu sisi, di sisi lain beda lagi. Satu, saudara kehilangan damai. Saudara tahu itu bukan saudara. Orang pikir saudara hebat, orang pikir saudara ini, itu bukan. Saudara tahu dengan jujur, itu bukan saudara. Saudara kehilangan damai. Ya, yang ada hanya distress dan worry. Nanti kalau terbongkar gimana? Kalau ketahuan gimana? Jadi cost yang pertama adalah peace, damainya hilang. Yang ada stress dan worry. Yang kedua, guilt. Saudara merasa bersalah. Ya, ini Akhis, orang yang tulus, jujur, tidak aku perlakukan dengan fair. Dia dengan aku terbuka, aku dengan dia bohong-bohongan. Ya, selubung. Jadi orang yang punya integritas baik akan merasa guilty, merasa bersalah. Aku tidak berlaku fair terhadap dia. Dan itu menyiksa orang-orang baik, rasa guilty. Yang ketiga, relationship. Ya, kalau orang-orang Israel tahu Daud hidupnya dua muka, di Akhis satu beda, di sini beda, lama-lama dia akan menjadi teladan buat semua orang Israel, keluarganya semua, bahwa tidak jujur is okay. Ya. Akibatnya yang hancur apa? Hancur budaya saling percaya. Yang muncul budaya saling curiga. Kalau orang sudah saling curiga, kemudian saling membantai dari belakang, saling ngomongin di belakang orang lain. Dan yang keempat, yang kemudian menjadi cost-nya daripada hidup di dua dunia adalah self-dignity. Ya. Kita mulai kehilangan respect terhadap diri kita sendiri. Karena kita tahu, di dalam diri kita tidak bisa respect orang seperti ini. Yang hidup di dua dunia dengan dua muka yang berbeda. Nah, kalau kita sudah kehilangan respect terhadap diri sendiri, maka dignitas kita sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan akan terkoyak. Saul menyamar ya malam itu. Jadi dia tidak ingin diketahui dia siapa sebenarnya. Dia tidak ingin pengikutnya tahu dia kemana, dia mau berbuat apa, mencari pertolongan di masa krisis hidupnya. Daud hidup di dua dunia. Ya, dia selama 16 bulan beda antara yang real dengan yang ditampilkan kepada Akhis dan orang Filistin. Dia presentasikan dirinya sebagai orang yang berbeda, bukan dirinya yang asli. Pertanyaan untuk refleksi, artinya tanya ke dalam, lihat ke dalam. Ini pertanyaan sulit kalau kita tidak berani terbuka. Apakah saudara pernah memiliki pengalaman seperti ini? Ya, menyamar, hidup di dua dunia, menutupi, menyembunyikan jati diri yang sesungguhnya dari pengikut atau orang sekitar saudara. Di satu sisi wajahnya begini, di depan Akhis, di depan orang Israel wajahnya begini. Di pasal 29 ayat 3 ada omongan dari para
komandan orang Filistin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "What are these Hebrews doing here?" Bahasa Indonesianya buat saya agak kurang seret, ditulis, "Untuk apa orang-orang Ibrani ini ada di sini?" Nah, saya beri penutup saya dengan subtema pemimpin di tempat yang salah, mengerjakan misi yang salah, terjun di medan perang yang salah, dengan orang-orang atau teman-teman yang salah. Ya, Daud, pemimpin yang diurapi Tuhan, dia berkeliaran di perkemahan orang Filistin, mengekor di belakangnya Akhis, raja orang Filistin yang mau memusnahkan, memerangi, membunuh orang pilihan Tuhan. Kemudian ada suara keras lantang dari para komandan Filistin. Untuk apa? Ngapain orang-orang Ibrani itu ada di sini? What are they doing here? Ya, kadang-kadang kita nih sudah dalam pelayanan, sudah ikut Tuhan, terus pelan-pelan hanyut, ya, oleh teman, oleh dunia, kita mulai kumpul lagi, mulai berbuat hal-hal yang dulu pernah kita buat, tapi sudah kita tinggalkan. Dan kita rasa, kobaran apinya tidak ada, merasa nyaman dengan dunia lagi. Sampai orang yang di dunia pun heran, kok bisa-bisanya orang ini ada di sini ngapain? Itu yang terjadi pada Daud. Dia terlena. Dia pikir dia berhasil. Berhasil apa? Berhasil mengelabuhi Akhis dan orang Filistin. Berhasil apa? Berhasil memberi makan 600 orang, 600 keluarga tanpa ketahuan, walaupun dia bohong. Ya, berhasil banyak hal. Tapi dia terlena, baru disadarkan oleh musuhnya, oleh orang lain bahwa ngapain orang-orang Ibrani ini kok ada di sini? Pertanyaannya, bukannya harusnya kamu ini memimpin, diurapi Tuhan untuk mimpin. Dulunya kamu jenderal Israel, memimpin umat Tuhan, menduduki tanah perjanjian, supaya mereka menerima semua heritage, warisan Tuhan. Tapi sekarang kamu kok ngekor di belakangnya orang-orang Filistin. Kamu ini mimpin apa ngekor? Role-mu apa hari ini? Function-mu apa? Ini pertanyaan yang baik ditanyakan pada diri saudara masing-masing dan diri saya. Today, hari ini, malam ini, are you leading? Saudara memimpin orang lain menjadi serupa dengan Yesus, atau cuman ngekor, atau cuman nimbrung rame-rame, ya, keluyuran di perkemahan orang Filistin. Orang-orang yang dunia pun heran-heran, ini orang yang tadinya pelayanan, giat berapi-api, kok bisa kumpul sama kita lagi? Ya. Are you leading? Yang kedua, pertanyaan itu di telinga Daud seperti apa? Kamu ini sekarang ini giat bekerja, ya, menyusun pasukan untuk kepentingan siapa? Siapa yang nyuruh kamu perang? Kamu mewakili siapa? Bukankah seharusnya kamu berperang demi kepentingan Tuhan? Kenapa sekarang berperang demi kepentingan Akhis? Kenapa sekarang berperang demi kepentingan perut? Ya, bukan kepentingan Tuhan. Kenapa orang-orang Ibrani ini di sini ngapain? Bukannya harusnya bertempur demi kepentingan Tuhan? Yang ketiga, harusnya tugasnya Daud tuh bangun kapasitas, menguatkan, mendewasakan umat pilihan Tuhan. Pertanyaannya, lewat omongannya para komandan Filistin, sesungguhnya siapa yang mendapat manfaat dari kerjamu ini? Bukannya seharusnya umat Tuhan kapasitasnya dibangun. Kenapa sekarang kamu berperang yang mendapat manfaatnya orang Filistin? Pertanyaannya, ngapain kamu di sini? Ngapain perang, kerja keras, banting tulang untuk mendapat manfaatnya orang Filistin? Bukan umat Tuhan yang dibangun kapasitasnya, bukan gereja yang dikuatkan, bukan orang-orang percaya yang dibangun untuk melayani banyak orang. Dan yang keempat,
pertanyaan yang muncul di telinganya Daud waktu itu adalah, purpose-nya apa? Yang kamu lindungi ini siapa sih? Bukankah harusnya sebagai pemimpin kamu melindungi umat Israel? Yang kamu coba selamatkan bukan dirimu sendiri, tapi sekarang ini kamu coba menyelamatkan dirimu sendiri. Harusnya yang diselamatkan seluruh umat Israel, umat Tuhan. Sesungguhnya yang kamu lindungi ini siapa? Umat Tuhan, bukan dirimu sendiri. Kemudian para komandan itu bilang, bukankah ini Daud? Yang orang-orang Israel bernyanyi, bersaut-sautan, Saul membunuh ribuan musuh, Daud membunuh puluhan ribu. Ini reputasinya Daud sejak dulu. Bahkan semua musuhnya kenal. Reputasi daripada dampak pelayanannya, efektivitasnya, kobaran apinya, bagaimana Tuhan mengurapi dia, pakai dia. Semua gemetar. Hari itu, pertanyaannya serdadu Filistin, is this the same Daud? Apakah ini Daud yang sama yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel? Yang reputasinya sampai kemana-mana. Ya, orang yang dekat di hatinya Tuhan, yang kobaran apinya luar biasa, urapannya luar biasa, efektif, produktif, impactful. Is this the same person? Kenapa dia keliaran di sini? Kenapa dia tidak menghidupi reputasinya? Pertanyaan buat Daud menghentak saya, itu adalah pertanyaannya komandan Filistin kepada Akhis. Ngapa ini orang-orang di sini? Ini orang yang diurapi Tuhan, bukan harusnya berkeliaran di kemah orang Filistin ngekor di Akhis, berjuang untuk sekedar menyelamatkan perutnya sendiri, dan dimanfaatkan untuk kepentingan musuh. Pertanyaan buat kita masing-masing, why are we here? Are we on the right place? Apakah kita bertempur dalam pertempuran yang benar? Apakah kita memimpin atau ngekor? Apa kita di tempat yang benar? Apakah kita membangun umat Allah dengan benar seperti reputasi yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai orang yang diurapi Tuhan?